Hari ini kan kita tahu kalau kesalahan itu dari kita, dari masyarakat, eksekusinya begitu menyedihkan, bahkan menyakitkan kan gitu. Mau diputus lah, dicabut dan sebagainya gitu. Tapi ketika kelalaian itu terjadi pada institusi, sebenarnya cukup dengan minta maaf dan masyarakat dianggap selesai dengan ucapan maaf. Ini yang kita sesalkan kan. Makanya konsumen itu harus dipuaskan. Kenapa? Mereka digaji dari sana. Dan yang aneh ini kan Dewas itu tidak terdengar suaranya gitu. Sementara ya kan ada Dewasnya, Dewan Pengawasnya. Kan kita mau semua ngomong dong. Kasih nih solusi nih yang terdampak. Jadi jangan mingkem. Akhirnya kita curiga nih orang betul-betul yang mencari hidup di politik nih, bukan saya tahu lah. Berharap misalnya nih dengan direktur baru ini ya. Wah, ini target kita dalam setengah tahun atau setahun ke depan 100% Palembang teraliri air kan gitu. Nggak ada lagi air yang nggak sampai ke dapur ke rumah warga kan seperti itu misal. Atau misal 1 tahun ke depan kita keturunkan, paling lama itu akan turunkan harga air misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Uzair dalam Lentera Demokrasi. Persoalan yang ada di pemerintahan Kota Palembang dan Kota Palembang sekitarnya sepertinya tidak habis-habis. Banyak hal yang sekarang patut dicermati, baik persoalan pendidikan ataupun fasilitas masyarakat yang ada di masyarakat saat ini masih malah mandek. Kemarin tiba-tiba PLN ternyata di seluruh Sumatera ya mati, hampir seluruh Sumatera mati, dan kini ternyata masih ada pelayanan publik seperti PDAM yang diprotes oleh masyarakat, khususnya di kawasan yang cukup jauh tempatnya, yaitu di kawasan di mana tempat Talang Kelapa ya dan sekitarnya, Talang Keramat ya, itu daerah Sako ya. Oke, di samping saya sudah ada Bung Ade Indra Caniago, doktor kandidat ilmu politik. Beliau ini memang terkenal vokal ya. Dia adalah seorang aktivis yang sudah cukup senior dan di pergerakan 98 juga orang yang sangat vokal di masa itu. Selamat pagi, Bung Ade. Ya, pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Apa kegiatan sekarang selain mengajar? Ya kayak gini. Jadi cowok panggilan. Oke, Bung Ade. Kita soroti kemarin ada di media sosial, ada seseorang ya masyarakat lah yang kemarin sempat kelihatan ribut tentang bagaimana ternyata air tidak sampai itu ke tempatnya. Kemarin katanya sempat mati dan segala macam. Anda bisa saksikan lah di medsos sudah cukup viral itu ya, Bung Ade. Anda lihat bagaimana sebenarnya kalau kita lihat keadaan di Kota Palembang, khususnya fasilitas umum ini? Ya, kalau fasilitas umum di Kota Palembang ini kan tergantung kita melihatnya ya sudah gitu. Yeah. Nah, kalau dalam konteks yang kita diskusikan hari ini fenomena menarik buat saya gitu. Ketika misalnya ada masyarakat ya, atau yang mewakili masyarakat terdampak, itu saya sempat lihat juga itu menantang direktur PDAM terkait dengan persoalan mereka, karena informasi yang saya dapat, yang juga saya tonton, kita semua saksikan itu kan bahwa ada persoalan katanya pipa induk bocor, kemudian sudah disampaikan lewat Pak Wali Kota, justru Pak Wali Kota responnya cepat gitu loh. Ini terbalik ini gitu. Gitu ya? Iya. Biasa kan yang suka lesu-lesu itu kan wali kota, pokoknya pejabat elit lah ya. Yeah. Ini direktur PDAM malah nggak tindak lanjuti, jadi wali kota dia nggak apa-apa tuh. Kan gitu aneh. Itu satunya. Kedua, menarik buat saya karena memang ini menunjukkan secara politik ada kesadaran publik ya. Jadi ada partisipasi lah ya, keterlibatan mereka terkait dengan bagaimana supaya mereka itu tidak hanya jadi objek. Ya. Hari ini kan kita tahu kalau kesalahan itu dari kita, dari masyarakat, eksekusinya begitu menyedihkan, bahkan menyakitkan kan gitu. Mau diputus lah, dicabut dan sebagainya gitu. Tapi ketika kelalaian itu terjadi pada institusi, sebenarnya cukup dengan minta maaf dan masyarakat dianggap selesai dengan ucapan maaf. Ini yang kita sesalkan kan gitu. Makanya tindakan menantang itu buat saya menarik gitu loh.
Iya. Ya, menarik gitu loh, bahwa masyarakat sudah sadar bahwa mereka punya kewajiban di satu sisi, dan pada saat yang bersamaan ada hak yang harus mereka tagih. Gitu. Dan saya berharap ke depan tentunya ini bukan cuma ini gitu loh, artinya ini bukan yang pertama dan terakhir. Artinya dengan sama-sama kita saksikan kejadian ini, kita berharap ya Palembang ini harus seperti itu gitu. Ketika mereka jadi korban katakannya, ya mereka punya hak untuk menyampaikan di ruang publik supaya publik tahu ini bermasalah dan berharap masalah ini selesai. Kalau nggak selesai ya sudah, pejabatnya mundur. Iya, cukup menarik juga ya, sampai dia mengontak Bapak Wali Kota gitu ya, berarti ini bukan orang biasa sebenarnya pada dasarnya kan. Iya, buat saya sebenarnya tidak ada persoalan itu, bahwa orang biasa atau bukan orang biasa. Itu bukan persoalan. Persoalannya ada kesadaran kan gitu. Jadi banyak orang punya akses tapi tidak punya kesadaran, sehingga ketika terjadi kesemena-menaan seperti ini ya mereka cuek aja gitu, nggak peduli. Karena itu problemnya. Menantang itu sepertinya secara politis ya Bung Adi. Tapi bagaimana? Ya kalau kita bicara politis kan semua ini kan wilayah politik. Ketika kita bicara hak dan kewajiban di ruang publik ya, mendapatkan pelayanan, itu ruang-ruang politik sebenarnya. Jadi tidak ada persoalan itu. Jangan kita ketika mendengar politik terus kita seolah-olah a priori kan gitu, alergi. Kan enggak, ini justru ruang politik gitu loh yang kita tagih ini kan gitu. Kita minta komitmennya, apalagi kan ini direktur baru nih. Ya harusnya cepat dong, energinya lebih. Kalau gini saya curiga nih, ini cuma kumpulan orang-orang yang mencari hidup aja di politik nih, bukan menghidupi politik. Karena sampai hari ini kan kita nggak tahu nih, dia ini bisa terpilih ya. Saya nggak ikutin ya, tapi paling tidak harusnya rakyat tahu lah. Berharap misalnya nih dengan direktur baru ini ya, wah ini target kita dalam setengah tahun atau setahun ke depan 100% Palembang teraliri air kan gitu. Nggak ada lagi air yang nggak sampai ke dapur, ke rumah warga kan, seperti itu misal. Atau misal 1 tahun ke depan kita keturunkan, paling lama itu akan turunkan harga air misal, seperti itu. Ini yang kita tunggu sebenarnya dengan pemimpinan baru ini. Kalau ini kan saya melihat ini cuma pergantian seremonial aja, ganti yang lama habis masa jabatan pensiun, diganti yang baru yang saya kira tidak lebih baik gitu. Oke, Anda lihat selama ini kalau kita lihat sebenarnya bukan PDAM saja sebenarnya. Iya. Apa ini sama atau memang kurang diperhatikan lebih lanjut dalam manajemennya itu bagaimana? Ini soal mental aja, soal mental yang biasanya ya berpikirnya sederhana. Pegawai itu sekedar menggugurkan kewajiban, aku lah pegawai. Bahwa hasil maksimal atau tidak itu urusan lain. Biasanya kan seperti itu kita. Artinya harus lebih diperhatikan oleh. Oh iya, wali kota, harus. Wali kota, saya tidak bilang wali kota ya. Artinya sidak-sidak itu kan sebuah cara ya, atau sebuah upaya dari wali kota untuk memperbaiki perilaku aparatur ini kan itu. Nah memang tidak mudah. Tapi kan kalau kita bicara PAM kan beda case dengan wali kota. Wali kota kan begitu luas, begitu banyak. PDAM kan yang diurusin cuma itu. Kan rakyat taunya Mamano Banyuni masuk ke dapur dia selesai. Kan gitu. Distribusi. Oh iya. Dan kalau sampai masalah ini tidak selesai, artinya apa? Direktur ini tidak paham apa yang menjadi persoalan selama ini, apa yang menjadi keluhan selama ini. Dia jadi tidak based on data gitu loh. Tidak based on sesuatu ya, kalau istilahnya sekarang yang memang ide-ide cerdas menurut saya gitu loh. Iya, kalau kita lihat kan selama ini kalau misalnya orang tidak bayar ya, itu bisa diputus deh. Oh iya. Nah ini air tidak masuk selama berhari-hari. Betul. Kenapa tidak ada ganti rugi? Nah ini yang kita mau, tanggung jawab publik ini gitu loh. Ini yang kita tunggu dari direktur ini apa nih? Udah selesai minta maaf, menuju uang Palembang, maaf, udah baca di belanja ke. Ya. Terus persoalan mereka terlantar, ya kan? Persoalan dapat baca mandi, minum harus ke sana sini, harus beli banyu. Apa nih? Ya. Solusi dari direktur yang baru ini gitu loh. Nah, untuk sampai ke sana apa yang harus dilakukan misalnya kita sebagai konsumen ini? Loh,
Itu tadi itu nantang itu gitu loh. Bila perlu kita boykot mereka. Nggak usah bayar, aja yang lain kita viralkan, nggak usah bayar PAM gitu loh. Bukan prestasi itu ya. Loh iya dong. Itu kalau secara hukum. Iya. Artinya kalau misalnya ngikuti jalur hukum ini, bukan misalnya Ya bisa kita digugat itu. Nah, bisa digugat Iya. nanti ya. Bisa digugat. Itu kan kelalaian mereka. Ya, kelalaian mereka dan ini diperparah tanpa solusi kan gitu. Betul. Betul. Gitu. Oke, misalnya itu tidak sengaja kan gitu, silakan kerja. Ya solusinya dong. Ini sih. Jangan cuma maaf saja. Seolah-olah urusan rakyat ini selesai dengan maaf, tapi ketika rakyat melakukan kesalahan, oh tiada ampun. Itu DL dari Taloh. Nggak gitu dong logikanya. Oke, kalau kita kembali ke masalah fasilitas umum atau yang harus lebih baik di Kota Palembang ini kan mau tidak mau betul kata Bung Ade tadi kan harus secara politis ini. Tapi kalau hanya satu orang yang bersuara sementara yang lain tidak bersuara, ini ya akan terkesan hanya satu orang dan tidak akan menjadi apa-apa. Enggak juga, artinya kan gini dengan dunia kini maksudnya begitu banyak platform media sosial ini, ya kita tidak harus teriak, tidak harus suara. Dengan kita nge-share ke banyak orang itu sudah luar biasa menurut saya gitu loh. Nah, bijaksananya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya kompensasi dong, dihitung tuh kerugian masyarakat terdampak. Itu baru fair. Berapa kakak orang ini? Loh iya kan jelas tuh yang kena aliran itu berapa banyak. Ya. Gitu. Jadi harus fair. Jangan masyarakat wajib membayar kemudian haknya diabaikan. Itu loh. Oke. Jadi jangan bijak sini aja, bijak sana juga. Iya sih, kalau dilihat lebih jauh gitu ya. Iya, kita mau betul-betul bijak, betul-betul konsumen itu harus dipuaskan. Kenapa? Mereka digaji dari sana. Iya. Dan yang aneh ini kan Dewas itu tidak terdengar suaranya gitu. Sementara ya kan ada Dewan Pengawasnya. Kan kita mau semua ngomong dong. Kasih nih solusi nih yang terdampak. Jadi jangan mingkem, akhirnya kita curiga nih orang betul-betul yang mencari hidup di politik nih, bukan menghidupi politik. Iya, sayang sekali kalau misalnya tidak segera diselesaikan persoalan-persoalan kecil begini kan. Ya. Bagaimana nanti misalnya seperti PLN bisa blackout sampai seitu? Gimana nanti suatu hari nanti? Artinya kan kalau sampai blackout, logika saya mereka tidak melakukan perawatan secara berkala. Ya itu soal kan itu teknis lah maksudnya. Ya artinya ada kebijakan di situ untuk merawat ini. Jangan ketika ada masalah baru kerja. Yes. Kan kita tahu nih kondisi peralatan ini existingnya seperti apa, perlu maintenance berkala berapa lama supaya tadi jangan terjadi blackout. Jangan menyederhanakan persoalan gitu loh. Ini kan kita hobi betul menyederhanakan persoalan gitu loh. Ya sama seperti PDAM juga kan bisa terjadi pemadaman. Ini soal skup aja. Iya sih. Ya. Apa nih resiko terdampak mereka gitu loh. Mereka ini kan korban semua gitu loh. Betul. Jadi jangan kita nih kadang saya bingung gitu loh. Kalau udah bicara rakyat yang korban seolah-olah lu memang derita lu harus tanggung, lu harus terima. Kan gitu. Sementara mereka punya hak loh. Mereka tunaikan kewajiban tuh, bayar tuh. Ya kan? Betul. Mana nih hak mereka? Jadi yang terbaik gugat secara hukum atau tantang dulu gini. Buat saya paralel aja, simultan. Dua-duanya jalan. Iya, jalan aja. Kalau Bung Ade sendiri, ya saya ngomong gini kan juga ingatin biar dia juga berpikir gitu loh. Betul sih. Ya kan? Kalau nggak mundur gitu loh. Iya, kalau nggak mau dibilang mencari hidup di politik lo mundur aja gitu loh. Iya, karena harus kan gitu. Iya apa nih kinerjanya gitu loh. Kalau cuma ganti sebatas ritual aja ganti tuh apa gitu. Kita nggak butuh yang gitu kok. Kita butuh apa nih? Direktur baru apa nih? Sesuatu yang bisa dia berikan buat kita, buat masyarakat. Ya selain peningkatan mungkin PAD atau pendapatannya ya ke depannya, berarti kan untung yang bisa berkali lipat ketika jadi pimpinan baru di sana dan juga pelayanan masyarakat maksimal itu yang ya kan logikanya tadi makanya saya bilang tadi kan
dia harus punya target. Ini kan punya data nih, Betul. berapa nih masyarakat yang belum teraliri, Betul. ya kan tinggal dibagi aja nih dengan kemampuan mereka berapa lama. Ini bisa dihitung nih. Betul. Kalau kita mau lebih cepat, tambah nih tenaga kerjanya, kan gitu logika sederhananya. Oke. Artinya dia harus punya timeline lah. Saya bilang tadi 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan nggak ada lagi masyarakat yang nggak teraliri Terlalu air ya. air. Kan itu yang mau kita mau gitu loh. Pemimpin seperti ini, pemimpin cerdas yang kita butuhkan untuk Palembang. Palembang ini ibu kota, rakyatnya cerdas semua. Gitu loh. Oke. Apa namanya itu? Silakan kasih last comment. Last comment, saya bingung sebenarnya mau komentar apa gitu. Tapi buat saya satu hal, kalau Anda mau mencari hidup, pergilah jauh-jauh gitu, kita nggak butuh orang ini di Palembang. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Antara Viral. Tadi pembicaraan kita yang cukup keras pada dasarnya, tapi ini sebuah kenyataan pahit sebenarnya yang terjadi, di mana ketika ada riak, di situ pasti ada akibat yang ditimbulkan. Demikian juga persoalan. Ketika persoalan itu akan dipendam terus, maka suatu hari akan meledak. Sebelum hal itu terjadi, selain komitmen, maka kerja keras atau kerja yang harus dilakukan. Kalau bisa, segala sesuatu yang kita laksanakan itu bisa lebih sempurna untuk melayani masyarakat. Demikian ya. Yap. Oke, saya Muhammad Uzair, tertentu di Lentera Viral Demokrasi.